Laura, kamu tahu nggak? Ini udah jam berapa? Kamu itu cewek, harusnya jam 9 udah di rumah. Masakin suami mie instan kek. Jangan mentang-mentang kamu punya usaha butik bunga ya. Kamu bisa seenaknya aja pulang malam, sedangkan aku nggak dibolehin. Jangan sok ngatur-ngatur deh. Aku ini suamimu. Aku ini kepala negaranya di rumah ini. Oke, latihan selesai. Tinggal tunggu Laura pulang. Ya salam! Napa sih ini bocah? Sayang, baru pulang ya? Napa jam segini baru sampai rumah? Napa emangnya? Bukannya aku tadi udah bilang ya di telepon, kalau jalanan macet total karena ada pawai budaya. Terus tadi aku juga bilang kalau nyiapin stok bunga buat nikahan orang. Terus aku juga bilang mampir beli kopi bentar karena ngantuk di jalan. Terus sekarang napa? Apa ada masalah? Ayo Randy, keluarin jiwa kepemimpinan lu. Jangan mau kalah, tegas dikit jadi kepala keluarga. Tapi kan sayang, napa handphone kamu nggak aktif? Aku kan jadi khawatir, kamu tahu nggak? Sebagai suami, aku merasa. Kalau masalah itu, tadi baterai HP-ku lowbat, Ren. Tadi sempat mau ngecas, malah chargernya ketinggalan di bagasi mobil. Oh, jangan-jangan kau mau marahin aku ya, Ren, gara-gara aku pulang telat. Enggak dong sayang, mana berani, maksudnya, mana mungkin aku marahin istri soleha yang udah kerja keras demi masa depan kita? Aku cuma khawatir sama kamu karena pulang malam, makanya aku dikit panik. Udahlah Ren, capek, pusing kepalaku saat ini. Kupikir kau mau marahin aku tadi. Soalnya tadi suara kamu kedengeran kenceng banget Ren, kayak lagi orasi demonstrasi. Oh, itu lagi kok sayang, lagi latihan baca puisi buat lomba 17-an tingkat RW. Biar penjiwaannya dapet, jadi harus pakai urat bacanya. Aku pijitin badannya ya sayang, kayaknya capek banget kamu. Oh, puisi toh. Kirain kamu mau bahas soal jam malam. Ren, aku tuh kerja lembur juga karena ngejar target buat pemasukan bulan ini. Maksudnya kayak mana sayang? Bukannya belanja bulanan kamu 200 juta per bulan? Kamu nggak lagi ini kan, ngincer berondong lain kan Laura? Enggak toh Ren, ngapain toh? Terus kamu ngejar pemasukan bulan ini buat apa? Sebenarnya aku pengen beli rumah yang agak gede dari ini dengan hasilku sendiri. Kamu nggak apa kan kalau aku pulang dari butik bunga agak lamaan? Laura, kau mau beli rumah apa nggak minta ke aku? Aku bisa beliin kamu hari ini juga. Kamu mau rumah tipe apa? Biar aku cariin sekarang. Enggak Ren, aku pengen beli pakai duitku sendiri. Aku pengen rumah tipe 72 di perumahan kluster ini, pas banget. Halamannya cukup buat jemur baju sama nanam cabe. Cabe mahal banget sekarang. Harganya 1,5 M, cicilan 10 tahun. Masih masuk akal lah pakai uang tabunganku sendiri. Ayolah Laura, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa matamu memancarkan energi kemiskinan gitu? Ren, aku cuma mau beli rumah pakai uang tabunganku sendiri dari hasil butik bunga. Gak boleh Laura, aku ini suamimu, pengusaha sukses. Yang tiap hari masuk majalah dengan judul pria paling sering bingung ngabisin uang. Kamu mau beli rumah 1,5 M pakai uangmu sendiri? Itu adalah penghinaan bagi 7 turunan perusahaan mewah milikku. Biar aku yang beliin. Bukan gitu Ren, uangmu kan udah kepake buat investasi saham luar negeri. Lagian aku cuma butuh rumah yang biasa aja, yang pintunya ada slotnya, yang kalau hujan gak bocor. Rumah biasa? Rumah biasa itu ilegal bagi keluarga kita, Laura. Kamu tahu nggak sertifikat tanah pas aku beli online di planet Mars kemarin karena gabut? Dan kamu mau beli rumah dengan harga 1,5 M dicicil? Jujur Zango. Sini aku bayar cash sekarang juga. Sini brosur perumahannya. Aku telepon agennya sekarang. Orang mau beli sendiri nggak didengerin mani makhluk. Halo, agen properti? Ya, saya suami dari Laura. Istri saya mau beli rumah tipe 72 seharga 1,5 M di tempat Anda. Ini ya, saya nggak mau bayar pakai rupiah terlalu mainstream. Saya beli dengan kepingan emas kuno peninggalan kerajaan Majapahit, oke? Ntar saya kirim kepingan emas 3 truk kontainer ke kantor Anda. Hah? Nggak nerima koin emas? Ya udah, saya beli aja kantor agensi Anda beserta karyawannya untuk jadi pajangan di ruang tamu saya. Ren, jangan bikin malu. Itu agen properti langganan aku. Kasihan mereka mau kerja tenang bukan mau jadi pajangan kamu. Laura, dengerin aku. Sebagai pengusaha sukses, aku nggak bisa biarin istriku tinggal di rumah yang luasnya cuma 72 meter persegi. Itu bukan rumah, itu kotak korek api untuk ukuran asetku. Terus kamu mau beliin aku rumah yang kayak mana, Tuan Randy yang terhormat? Aku udah pesen khusus kamu rumah luas tanahnya 500 hektar. Ruang tamunya ada di Probolinggo, tapi dapurnya ada di Surabaya. Jadi, kalau kamu mau masak mie instan, kamu harus naik kereta cepat dulu 2 stasiun.
Ren, itu rumah apa rute mudik lebaran? Capek banget mau goreng telur doang harus transit di Pasuruan. Itu namanya efisiensi berbalut kemewahan, belum lagi kolam renangnya. Kolam renang kita ntar nggak pakai air kaporit sayang. Aku udah nyewa 10.000 barista untuk ngisi kolam renang kita. Dengan es kopi susu gula aren kualitas premium. Jadi kalau kamu berenang, kamu bisa sekalian nongkrong kayak di kafe-kafe. Terus, kalau aku tenggelam di kolam kopi itu gimana? Apa aku bakalan ninggo estetik dengan aroma Arabica? Tenang sayang, aku udah nyiapin tim penyelamat khusus yang terdiri dari lomba-lomba terlatih yang udah lulus sertifikasi bahasa Inggris. Mereka akan nyelamatin kamu sambil nyanyiin lagu opera. Cukup Ren, aku nggak butuh dapur di Surabaya, aku nggak butuh kolam renang kopi, dan aku nggak butuh lumba-lumba pinter bahasa Inggris. Aku cuma mau rumah yang normal dan ada atapnya, titik. Besok aku akan ke kantor pemasaran perumahan tipe 72 itu. Ayolah Laura, kamu beneran nolak fasilitas dari pengusaha sukses ini? Oke, kalau kamu mau rumah tipe 72 itu aku turutin, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Ren? Awas saja syaratnya aneh-aneh lagi, aku retakin tuh bijimu Ren. Wih, sadis bener, Neng. Aku akan beli perumahan itu, tapi seluruh aspal di perumahan itu aku ganti dengan karpet merah sepanjang 5 km. Dan setiap kamu keluar buat beli sayur, harus ada suara trompet kerajaan dan taburan kelopak bunga mawar di seluruh badan kamu. Ren, kamu tahu nggak bedanya kamu masih sekolah dan jadi pengusaha sukses sekarang? Tentu aja tahu, bedanya nominal di rekeningku kan Laura, emangnya napa? Kalau dulu rekeningmu minus, kamu gila karena hayalan. Sekarang pas sudah kaya, kamu gilanya pakai modal. Untung aja sih. Udahlah, mau tidur aku. Besok aku harus ke agen perumahannya. Dan please, kamu jangan ikutan. Selamat datang di agensi perumahan maju nggak bisa mundur lebih baik. Ada yang bisa saya banting Bapak dan Ibu? Mbak, tolong proses cepat pembelian rumah tipe 72-nya. Sebelum suami saya melakukan tindakan yang melanggar hukum fisika dan hukum alam. Baik Bu Laura, untuk rumah tipe 72 ini harga cashnya 1,5 M. Kalau mau DP dulu minimal 150 juta rupiah Bapak dan Ibu. Please deh, uang apa 150 juta itu? Tolong jangan menggelitiki ginjalku ya. Angka macam apa itu? Itu bukan harga DP rumah. Itu uang jajan kucing anggoraku buat beli cimol di Sabtu sore. Ya udah, aku nggak mau bayar pakai uang cash ya. Oh, Bapak mau pembayaran transfer atau yang lainnya? Aku ada telur bukan sembarang telur. Aku mau bayar pakai itu. Oh, telur. Telur apa itu Pak? Jangan bilang mau bayar pakai telurnya Bapak. Ya enggak lah, masa telurku yang mau dijual? Kasihan istri saya ntar. Nggak punya mainan pas mau bubuk malam. Ini telur emas. Telur ayam yang diberi makan berlian murni sejak dalam kandungan. Nilainya sama dengan setengah saham perusahaan hotel mewahku sih. Ambil itu sebagai DP-nya. Tapi maaf Pak, di sini hanya nerima uang cash atau via transfer dalam bentuk rupiah atau dolar. Maaf ya Pak, kantor kami tidak nerima pembayaran telur ceplok dalam bentuk apapun. Lagian karyawan di sini kalau lapar biasanya GoFood, bukan nyari sembako gratis. Udah Mbak, jangan didengerin suami saya. Tolong diproses aja pembeliannya. Tunggu, oke, aku nggak bakalan beliin istri saya rumah ini, tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi coba kok ini Ren? Boleh Pak, silakan syaratnya. Saya minta spesifikasinya diubah total. Oh siap Bapak, kita bisa bicarakan kostum desain interiornya. Bapak mau tambah apa? Kamar tidur utama diperluas? Atau mau pakai marmer Italia? Marmer Italia udah terlalu kuno, saya mau atapnya diganti. Oh, diganti apa Pak? Aku mau atapnya diganti pakai akuarium raksasa isi hiu megalodon. Jadi kalau malam hari kita bisa tidur di tatap langsung. Sama predator purba yang kelaparan, sangat estetik dan memicu adrenalin kan? Atap isi hiu megalodon. Baik Pak. Berarti ntar kalau bocor bukan air lagi yang netes ya Pak, tapi langsung mulut hiu. Tepat sekali. Dan satu lagi, pintu depannya jangan pakai kayu jati ya. Saya mau pintunya diganti pakai pintu gerbang dimensi. Jadi kalau dibuka dari dalam, keluarnya langsung di depan Menara Eiffel. Biar kalau istri saya mau beli sarapan roti, tinggal melangkah dikit. Udah nyampe Prancis buat beli roti, nggak usah lewat calon paspor. Mbak, makasih ya atas waktunya. Kayaknya aku nggak jadi beli rumah di sini deh. Loh, kenapa Bu Laura? Ini dealnya udah sangat besar. Meskipun saya agak bingung cara nyari hiu purba megalodon di mana. Saya mau bawa suami saya ke klinik alternatif dulu, Mbak. Kayaknya kekayaannya yang terlalu banyak itu nyumbat aliran oksigen ke otaknya. Dasar pasutri gaje.